Pernah nggak sih ngerasa males? Pasti pernah lah ya. Tapi gimana kalau saya bilang rasa males itu sebenarnya bukan salah Anda? Oke, di sini kita bakal kupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik rasa males dan gimana cara ngatasinya berdasarkan buku Anti Malas dan Suka Menunda. Hah, kita semua tahu kan perasaan ini? Tiba-tiba aja rasanya nggak ada tenaga, motivasi kayak menguap gitu aja. Perasaan yang akrab banget dan ujung-ujungnya sering bikin kita nyalahin diri sendiri. Biasanya apa sih yang kita dengar? Oh, orang males itu ya karena kurang tekad, kurang disiplin. Katanya, lawan aja rasa malesnya. Tapi, apa benar sesederhana itu? Apa benar kemalasan itu musuh yang harus kita perangi? Nah, ini dia kuncinya. Ternyata rasa malas itu bukan akar masalahnya. Anggap aja itu kayak alarm atau lampu peringatan. Itu adalah sebuah gejala, sinyal dari tubuh dan pikiran kita. Sebuah pesan kalau ada sesuatu yang lebih dalam yang lagi terjadi. Yuk kita coba bedah pesannya satu persatu. Oke, akar yang pertama dan yang paling sering terjadi, ini tuh masalah perasaan. Seringkali apa yang kita sebut malas sebenarnya adalah cara kita buat kabur dari emosi yang nggak enak, terutama rasa cemas. Ini contoh paling klasik, dan saya yakin banyak dari kita pernah ngalamin. Anda punya tugas gede yang harus dikerjain, deadline udah deket, tapi entah kenapa bersihin debu di atas lemari, atau nyusun buku berdasarkan warna, tiba-tiba jadi penting banget. Waktu kita cemas mikirin sebuah tugas, mungkin karena tugasnya susah atau kita takut hasilnya jelek, otak kita secara otomatis nyari jalan keluar dari perasaan gak nyaman itu. Nah, ngerjain tugas lain yang lebih gampang, kayak bersih-bersih, itu ngasih kepuasan instan. Jadi ini tuh semacam mekanisme pertahanan diri otak kita. Dan yang menarik, kecemasan pemicu ini ada dua bentuk. Pertama, ada yang namanya trait anxiety. Ini kalau seseorang emang punya kepribadian yang dasarnya gampang cemas. Kedua, ada state anxiety. Ini kecemasan yang muncul karena situasi tertentu. Misalnya, pas mau presentasi penting atau ujian. Nah, dua-duanya ini bisa jadi pemicu kita buat menunda-nunda. Terus, kenapa kita cemas? Kalau digali lebih dalam lagi, jawabannya simpel. Karena kita takut. Takut hasilnya nggak bagus, takut dihakimi orang lain, takut semua usaha kita sia-sia. Ketakutan inilah bahan bakar utama dari perilaku menunda. Dan seringnya kita terjebak di siklus sabotase diri ini. Dimulai dengan harapan yang tinggi banget, pokoknya kali ini harus sempurna. Tekanan itu kan jadi berat. Terus muncullah keraguan, gimana ya kalau gagal lagi kayak kemarin? Nah, buat ngelindungin diri dari sakitnya rasa kecewa karena gagal, akhirnya kita milih, ya udah deh, nggak usah coba sama sekali. Ini lingkaran setan yang bahaya banget. Oke, selain karena masalah perasaan, ada penyebab kedua yang nggak kalah kuat. Kemalasan itu bisa jadi kebiasaan yang secara fisik benar-benar terukir di otak kita. Coba kita lihat gimana prosesnya. Cara kerjanya gini, bayangin di otak kita itu ada sel-sel saraf yang namanya neuron. Tiap kali kita ngelakuin sesuatu, misalnya milih nonton drakor daripada ngerjain skripsi, hubungan antar neuron yang ngatur tindakan itu jadi makin kuat. Makin sering diulang, makin kuat jalurnya. Ada kutipan yang bagus banget soal ini. Kebiasaan itu bukan tulisan di kertas yang gampang dihapus, tapi udah kayak ukiran di atas batu marmer. Susah banget buat diubah. Inilah kenapa ngubah kebiasaan menunda itu rasanya berat banget. Jadi, poin kuncinya begini. Saat Anda ngerasa susah banget berhenti menunda, Anda itu bukan cuma ngelawan niat yang lemah, bukan. Anda itu lagi berjuang melawan struktur fisik di otak Anda yang udah terbentuk. Otak Anda secara harfiah udah ngebangun jalan tol yang mulus banget menuju perilaku menunda. Oke, kita udah paham kenapanya. Pasti udah mulai kebayang kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, gimananya. Gimana cara kita mutusin siklus ini? Kuncinya bukan dengan paksaan, tapi dengan strategi yang cerdas. Ini pergeseran mindset yang penting banget. Daripada marahin diri sendiri, ayo kerja, dasar pemalas. Coba kita ubah pendekatannya. Kita perlu lebih berempati sama diri sendiri. Pahami dulu perasaan cemasnya, lalu coba kelola. Kalau akarnya udah diatasi, gejalanya, yaitu si rasa malas, bakal ikut berkurang. Terus, apa aja yang bisa kita lakuin secara praktis? Nih, ada beberapa strategi. Pertama, coba bikin mantra pribadi. Pas cemas datang, bilang ke diri sendiri, tenang, aku bisa hadapi ini. Kedua, coba teknik relaksasi otot tegang. Tegangkan otot tangan selama 5 detik, terus lemesin. Lakuin beberapa kali. Ketiga, selang-seling. Habis ngerjain tugas yang berat 25 menit, kasih hadiah 5 menit buat nonton video lucu. Keempat, pakai timer. Paksa diri fokus 5 atau 10 menit aja. Percaya deh, memulai itu bagian tersulitnya.
Nah, ada satu catatan penting juga. Kadang-kadang, rasa lelah yang luar biasa dan nggak ada motivasi sama sekali itu bukan lagi soal psikologis, tapi bisa jadi gejala dari kondisi medis tertentu. Kalau Anda ngerasa capek sepanjang waktu, susah banget konsentrasi, dan kehilangan minat sama hal-hal yang dulu Anda suka, jangan buru-buru ngecap diri sendiri pemalas. Kondisi kayak depresi, ADHD, atau masalah tiroid itu gejalanya mirip banget sama malas. Kalau gejalanya udah parah dan nggak hilang-hilang, penting banget buat konsultasi ke profesional ya. Jadi, kesimpulan dari semua obrolan kita ini apa? Yaitu mengubah cara kita ngelihat rasa malas. Ini bukan soal perang melawan diri sendiri, tapi ini adalah soal perjalanan buat lebih memahami diri kita sendiri. Jadi, gimana kalau mulai sekarang kita ganti pertanyaannya? Bukan lagi, kenapa sih gue males banget? Tapi kita coba tanya, rasa males ini sebenarnya lagi mau ngasih tahu apa ya ke gue? Mungkin rasa males itu bukan musuh yang harus dikalahkan, tapi justru pembawa pesan yang perlu kita dengarkan. Memahaminya adalah langkah pertama untuk benar-benar berubah.